Ya, selamat malam, selamat pagi atau selamat siang. Jumpa lagi dengan kita dari mahasiswa Siluman. Dan kali ini kita ada di segmen yang belum ada namanya. Ya, tapi ya intinya kita bakalan mereaction berita-berita viral atau kabar-kabar terbaru seputar gunung ataupun horor dan lain-lainnya lah ya yang ada di internet. Iya, iya. Oh iya bro, lo pernah ke Bukit Krapyak Mojokerto nggak? Belum pernah sih. Oh, iya. Belum pernah. Berarti main Kenapa lu, emangnya? main lu kurang jauh. Ya, emang lu udah pernah? Belum sih. Jadi berita pertama ini ada pendaki asal Pasuruan yang hilang di saat berkemah di Bukit Krapyak Mojokerto gitu. Jadi kronologinya itu seperti ini coy. Pemuda ini namanya Raffi Dimas Badar. Umurnya itu ya sekitar 20 tahunan lah, ya masih muda ya kan. Dan dia ini asalnya dari Pasuruan, Jawa Timur. Dan berdasarkan informasi yang gue dapat dari beberapa media ya, seperti Kompas dan lain-lainnya itu, jadi kronologinya itu dari hari Sabtu, tanggal 10 September tahun 2022. Bulan ini berarti? Iya, bulan ini. Dan sekitar jam setengah tujuan, berarti kan malam minggu kan. Iya, iya. Raffi ini sudah ada di loket Bukit Krapyak Mojokerto. Dan waktu itu dia bersama dengan 10 orang temannya tuh. Jadi rame-ramean gitulah sama teman-temannya. Dan emang mereka ini berencana untuk ngecamp di Bukit Krapyak itu. Karena memang Bukit Krapyak itu kayak lokasi itu coy apa? Lo tau gak camping ground? Iya. Yang emang biasa dijadikan buat ngecamp wisatawan lokal maupun mancanegara lah ibaratnya. Dan karena memang lokasinya itu bagus banget coy, karena ini tuh ada di bawah kaki Gunung Welirang. Oh. Ya pasti dingin lah ya. Iya. Pemandangannya bagus. Iya, pemandangannya juga bagus. Dan wisata Bukit Krapyak ini terletak di Desa Padusan, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Singkatnya, si Raffi ini kemudian mendirikan tenda tuh di situ coy. Dan mereka ini rencananya ngecamp sampai hari Minggu. Jadi kayak malam Minggu. Berarti nginep semalam doang? Iya, sampai Minggu pagi lah ibaratnya. Dan keesokan paginya setelah sholat subuh. Jadi mereka ini kan sholat di musola ya. Yeah, jadi yeah. di bukit itu ada musola. Dan dia ini kan di tenda. Waktu itu kan ke musola kan. Nah tapi setelah sholat subuh itu, si teman-temannya ini pas pulang dari musola ke tendanya, dia sempat berpapasan sama si Raffi ini. Jadi yang sholat dulu siapa nih? Sholat dulu ya mereka sih kayaknya mereka ya agak-agak bareng lah, paling selisih dikit. Cuman pas pulangnya itu agak-agak bareng lah ibaratnya. Dan mereka sempat papasan. Nah pas mereka tanya, si Raffi ini gak menghiraukan coy. Jadi kayak aneh gitu loh. Anehnya tuh di situ. Dan ibaratnya setelah mereka sampai ke tenda, ternyata itu terakhir kali Raffi terlihat. Jadi pas mereka sampai ke tenda itu, mereka tunggu kan sampai siang. Si Raffi ini nggak balik juga cuy. Sampai? Pokoknya sampai jam setengah 12-an kalau nggak salah ya. Nah karena ibaratnya mereka itu nggak balik ya, kan akhirnya teman-temannya panik dong. Yeah. Dan pas setengah 12 itu mereka segera melapor ke loket Bukit Krapyak itu bahwa mas ini si Raffi temanku dari habis subuh itu dia nggak balik gitu. Nah akhirnya setelah itu ratusan personil tim gabungan itu dibentuk lah buat mencari, dan infonya tuh sampai pencarian ke-7 kemarin itu tanggal 17 September kan. Itu si Raffi ini masih belum ditemukan coy, dan mungkin sampai saat ini juga masih belum ditemukan. Oh jadi hilang sampai sekarang? Iya. Oh. Dan hilangnya itu di Bukit Krapyak. Cuman anehnya itu yaitu pas pulang dari subuh itu, pas papasan terakhir, nah itu ketemuannya terakhir sama temen-temennya itu. Pas ditanyain diem aja? Iya, malah dia nggak menghiraukan lah ibaratnya. Berarti tapi ada tanda-tanda kenapa dia sampai hilang nggak? Misalkan ada masalah atau gitu? Di media-media yang gue cari sih nggak ada yang menyebutkan itu ya. Intinya hanya dia setelah sholat subuh dari musola itu, perjalanan pas balik ke tendanya, nah ternyata si Raffi ini malah nggak balik ke tenda gitu. Nah nggak tahu kemananya, nggak tahu, bahkan sekarang itu area pencariannya udah semakin luas, meluas, tapi tetap nihil lah ibaratnya kan.
biasanya kan Basarnas itu pencarian 7 hari doang kan. Nah setelah itu tuh biasanya udah nggak nyari lagi cuy, kecuali ada tanda-tanda si pendaki ini misalkan jejaknya atau apa, baru itu pencarian nanti biasanya dilakuin lagi ya. Jadi gimana coy buat berita yang kali ini? Cukup memprihatinkan sih, soalnya kan mungkin masih di bukit, masih level yang nggak terlalu tinggi, tapi udah terjadi hal-hal yang seperti ini gitu. Ya buat teman-teman dan semuanya, mari kita doakan aja lah ya, doakan semoga si Raffi Dimas Badar ini segera ditemukan dengan selamat dan segera berkumpul kembali dengan keluarganya lah ya. Dan tidak terjadi hal-hal seperti ini lagi. Ya buat pelajaran kita juga lah ya, ibaratnya kalau ngecamp juga tetap hati-hati juga kan ya. Nah kemudian itu adalah tadi berita pertama ya coy. Di berita kedua, judulnya ini ada pendaki bugil terjebak di celah tebing batu. Bagaimana ceritanya? Gimana tuh? Bugil di tebing batu. Iya, jadi ceritanya ada pendaki yang terjebak di antara tebing celah batu gitu loh. Kayak terjepit gitu loh coy. Di sela-sela batu. Dan itu ada di cagar alam Mestre Alvaro di Brazil cuy. Jauh banget. Iya, kirain di Indonesia. Kalau Indonesia udah viral kan pasti kan. Wah. Pasti langsung diundang di channel sebelah. Iya. Tapi kocaknya nih si pendaki ini pas kejepit itu dia nggak pakai busana sama sekali. Untungnya cowok. Iya. Kenapa sampai nggak pakai baju? Nah itu nanti jawabannya ada di akhir video, akhir cerita. Nah korban ini ditemukan sama pendaki lain yang lintas. Jadi pas dia itu tuh ada pendaki lain lintas dan pendaki lain ini berhenti pas ngedengar suara tangisan. Nah setelah ngikutin suara itu ternyata dia ngelihat si pendaki yang lagi terjepit itu tuh, dan dia segera melapor ke otoritas tempat ya mungkin minta bantuan ke otoritas tempat yang ada di tim SAR-nya di Brazil lah. Dan setelah tim penyelamat diterjunkan ke lokasi cuy, ternyata susah banget, jadi di luar jangkauan gitu loh, jadi kayak nggak bisa diselamatin karena ada resiko kalau misalkan diselamatin tuh si orang itu kan kejepit di sela-sela gini kan, dia malah jatuh, malah tambah dalam lagi, ada resiko kayak gitu. Akhirnya si tim penyelamat ini sampai ngerahin helikopter cuy. Lu tahu nggak yang kayak helikopter tali ya? Iya tali, tapi ada keranjangnya. Iya. Nah pas dia udah nggak pesi keranjangnya, baru udah itu ditarik gitu. Tapi orangnya masih normal atau? Orangnya sih mungkin masih lemas karena dia juga kan kedinginan, mungkin nggak tahu ya berapa lamanya sih nggak disebutin di sini. Tapi ya akhirnya setelah drama itu, singkatnya akhirnya berhasil diselamatin tuh. Nah setelah diinterogasi, pemuda itu ternyata tinggalnya itu nggak jauh dari situ. Oh berarti orang situ juga? Warlock, warga lokal di situ lah. Dan pas dia ditanya ya, kenapa ibaratnya sampai di situ dan kejadian itu? Iya, dan dia tanpa busana itu, dia nggak bisa jawab coy. Katanya dia nggak inget. Nggak inget? Iya, jadi dia nggak tahu ibaratnya entah kenapa, entah mabuk atau tahu-taunya itu udah di situ gitu loh. Dia berarti proses dia kesitunya dia bener-bener nggak tahu gitu? Iya, dia nggak bisa ngejelasinnya sih. Kok bisa ya? Iya. Terus? Dan kemudian si pendaki itu dibawa ke rumah sakit karena ya mengalami gejala hipotermia sama ada sedikit cedera ringan lah ibaratnya. Apa mungkin ini kasusnya sama kayak yang misalkan yang di Indonesia gitu? Iya. Dibawa cepet misalkan. Cepet? Iya. Cepet siapa tuh? Bisa dibawa kayak wewe gombel gitu mungkin. Oh. Kan sama kan, maksudnya tiba-tiba nggak inget terus ada di jurang gitu kayak kan. Yang sinetron itu kan yang tidur tahu-tahu bangun-bangun di kuburan. Iya gitu kan, bisa dibawa makhluk halus kan bisa juga. Iya. Kalau dihubung-hubungkan sama itu. Iya. Tapi ini kalau menurut opini gua ya, dia ini, nah kalau telanjang ini gue nggak tahu lah dia dalam kondisi sadar atau enggak ya. Mungkin kalau feelingku misalkan dalam kondisi mabok atau enggak kan nggak mungkin. Nah, kan mungkin aja dalam kondisi mabok dan lain-lain kan. Nah pas jalan itu kayaknya terperosok sih dia. Karena mabok atau karena hilang ide akhirnya terperosok. Ya orang mabok kan nggak inget apa-apa, ya kan. Tapi luka-luka nggak dia? Cedera ringan. Iya juga sih, tapi harusnya kalau misalkan jatuh harusnya lebih parah ya. Iya, ada darahnya atau gimana kan? Ya kalau di mistis sih ini masih ada kemungkinan kalau mistis.
ini dibawa sama makhluk halus, cepet. Kalau orang Jawa bilang cepet atau gombel gitu. Gue tahu ini kayaknya penyebabnya ini sompral. Sambraligo. Sambraligo. Kan orang situ. Biasanya orang situ kan lebih paham. Lebih tahu ya Lebih harusnya. tahu. Iya. Tapi untungnya di Brazil. Iya, kalau di Indonesia gimana? Udah diundang. Ya. Udah viral nih di TikTok. Udah viral. Ntar headline di YouTube ntar. Iya. Di mana-mana. Oke, kita lanjut ke berita yang ketiga nih coy. Berita ketiga ini ada berita duka. Jadi ini baru banget pas ini syuting ini tanggal 24 September. Kejadiannya itu pas tadi siang ternyata. Jadi ada pasangan muda-mudi yang tersambar petir saat berkemah di Bukit Waruwangi, Kabupaten Serang. Dan kabarnya satu orang itu udah almarhum lah. Ya kita turut berduka cita dulu ya buat para korban. Menurut informasi dari beberapa sumber seperti Kompas dan lain-lain, jadi ceritanya itu ada 2 orang nih cuy yang ngecamp di Bukit Waruwangi, tepatnya ada di Kabupaten Serang. Dan mereka ini nyewa tenda ukuran 2x2 meter lah biasa. Nah pas pukul setengah 12 siang, cuaca kondisi lokasi saat itu tuh lagi hujan lebat dan disertai juga dengan petir yang sangat hebat lah ibaratnya. Dan kebetulan tendanya itu lokasinya itu di dekat sama pohon. Maksudnya di tendanya tuh di dekat pohon. Pohonnya tendanya itu udah di samping pohon lah. Dan menurut kesaksian warga yang waktu itu ada di sana, jadi waktu setengah 12 itu terdengar suara petir yang sangat vulgar banget. Nah itu suaranya itu deket si tenda korban itu cuy. Dan kemudian warga kan datang kan ya pasti menghampiri tenda itu, dan pas saat dihampiri tendanya itu udah rusak parah lah. Acak-acakan ya? Ya udah acak-acakan, dan setelah dicek ternyata di dalamnya ada 2 orang cewek cowok, bukan penagih. Sepasang. Iya, 2 orang cewek cowok yang udah nggak sadarkan diri. Dan warga langsung meminta pertolongan, dan setelah dicek ternyata salah satu dari mereka yaitu si cowok, inisialnya itu IW, ternyata sudah almarhum. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya turut berduka cita juga buat ini. Dan sedangkan yang satunya lagi infonya itu masih bernafas cuy. Nah, cuman dalam keadaan yang lemas dan masih shock lah ya. Terus langsung dibawakan ke puskesmas terdekat lah. Ya jadi itulah cuy, berita yang baru banget ini, baru banget. Berarti yang cewek masih dalam kondisi sadar sekarang? Sekarang sih mungkin udah sadar ya. Kalau yang baru-baru itu sih kayaknya udah lemas, mungkin udah nggak sadarkan diri lah ibaratnya. Cuman kok bisa gitu loh, tersambar petir gitu loh. Kan emang kalau deket pohon kan biasanya jadi sasaran petir kan. Bisa jadi kan? Bisa jadi. Masih ada kemungkinan. Jadi buat kalian kalau mau nenda tuh mungkin hati-hati nyari tempatnya lah. Jangan yang deket-deket pohon, apalagi pohonnya yang tinggi. Iya kan? Gampang tersambar petir. Cuman kalau di gunung itu gue bingungnya gini cuy. Kalau misalkan nggak, karena kalau kita kadang nyari yang dekat pohon kan. Kalau di gunung dengan alasan kalau anginnya itu kalau ada badai kan nggak kenceng banget gitu kan. Iya. Nah itu gimana? Menurutku jangan yang deket pohon yang sendirian gitu loh. Oh pohonnya yang banyak. Iya yang sekalian rimbun gitu loh. Jadi lebih aman. Tapi kalau yang sendirian gitu mungkin kemungkinan besarnya itu lebih besar untuk diincar sih kayaknya. Sama cuaca juga kali ya. Iya, maksudnya kalau ndaki pas musim, apalagi kayak September, Oktober, November ini kan emang lagi hujannya gede-gede kan. Apalagi di daerah mana? Di daerah Serang. Padahal ini bukan masih di bukit ya? Iya, kayak yang tadi tuh camping ground yang pertama itu. Kayak ternyata bukan hanya gunung ya. Kayak di bukit-bukit yang buat camping ground juga bahaya juga, masih ada kemungkinan bahaya. Enggak cuma yang di ketinggian 3.000 2.000 di atas gitu. Ya gimana coy? Sementara sih itu 3 berita itu dulu ya, karena memang belum ada berita-berita lagi dan yang kita kumpulkan sih sebetulnya. Ya untuk minggu-minggu inilah ibaratnya. Rekapan 1 minggu. Iya, kemarin dan sampai sekarang. Kalau misalkan ini nanti banyak yang suka atau misalkan banyak yang setuju, nanti setiap minggunya kita akan ada recap ya. Jadi berita-berita yang terbaru di dalam jangka waktu 1 minggu itu akan kita reaction lah ibaratnya. Mungkin bukan cuma berita tapi video juga bisa reaksi. Bisa juga di videonya, kalau yang viral-viral bisa di tag ini ke Instagram kita. Instagram atau TikTok. Mahasiswa Siluman juga. Siluman.
Udah nih coy. Apa ada kabar lagi? Kalau lu nggak ada kabar apa? Nggak ada sih, belum nyari. Oh, iya. Gua sebenarnya nggak ada kabar coy. Tapi terakhir aja ya. Apa nih? Gua udah tebak-tebakan. Tebak-tebakan. Iya. Apa nih tebak-tebakannya? Gunung apa yang paling kaya? Gunung apa yang paling kaya? Iya. Gunung Mas. Salah. Apa? Gunung Sinabung. Ya. Gunung Sinabung. Iya, Sinabung. Kan menabung kan bakal kaya kan. Oh, Gunung Sinabung. Ya. Iya. Lucu. Itu untuk hari ini ya. Ntar setiap itunya bakal ada tebak-tebakan ya. Kalian juga kalau misalkan ada tebak-tebakan yang menarik, silahkan tulis di kolom komentar ya. Ya, mungkin sekian dulu kali ya dari kita. Iya. Buat kalian yang punya cerita-cerita menarik, bisa tulis di kolom komentar atau hubungi kami di DM Instagram, email, dan lain-lainnya. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Gue Ipul. Gua Dito. Salam Lestari, mahasiswa Siluman.